Jadi selamat siang, perkenalkan saya Helena Kristi. Di sini saya sebagai pemateri dari Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, dengan Kak siapa? Saya dengan Ibu Marta. Saya Tika. Oh iya, kalau begitu langsung saja tujuan saya untuk melakukan penyuluhan di sini adalah untuk meningkatkan awareness atau kesadaran mengenai mendeteksi kanker payudara lebih dini supaya kita bisa menekan pencegahan kanker payudara. Jadi saya ingin kakak dan ibu untuk memperhatikan materi saya karena banyak hal yang bisa kita pelajari dari nanti. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kanker payudara. Jadi definisi kanker payudara sendiri itu adalah pertumbuhan sel kanker. Bisa kita lihat di sini, pertumbuhan sel kanker yang tidak normal sehingga mempengaruhi jaringan-jaringan di payudara. Perkembangan itu akan menjadi tanda abnormal dan bisa, kalau kita tidak memperhatikan, bisa berkembang dari stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan jika kita tidak mengetahui lebih awal, itu bisa menyebar sampai di paru-paru, sampai di tulang, sampai di kulit dan organ tubuh lainnya. Jadi inilah mengapa kita harus tahu lebih awal mengenai kanker payudara. Untuk di sini kita bisa lihat berbahayakah bagi kita? Tentu sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya di sini menyarankan dan melakukan penyuluhan mengenai sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Mengapa pemeriksaan payudara sendiri? Karena kita sendiri yang lebih tahu mengenai kondisi payudara kita dan kita yang tahu kondisinya dan kita yang sendiri bisa menyadari dibanding orang lain, tentu karena kita yang mempunyai. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di bawah sini seperti apa. Bisa kita lihat di sini tanda dan gejala-gejala dari kanker payudara. Bisa kita lihat di sini, terasa benjolan, nyeri, tidak nyeri, kemudian kulitnya seperti kulit jeruk dan terdapat cekungan-cekungan yang tidak lazim. Saya akan memperlihatkan gambarnya. Jadi seperti ini. Ini adalah cekungan yang tidak lazim pada payudara. Jadi penderita kanker payudara akan memiliki cekungan seperti ini. Kemudian di bawah ini kita bisa melihat luka-luka kemerahan di sekitar payudara. Dan kalau ada pendarahan di sekitar payudara lebih sulit untuk sembuh. Kemudian orang yang terkena kanker payudara biasanya memiliki kulit seperti kulit jeruk di sekitar permukaan payudara. Jadi pori-porinya membesar dan terlihat seperti kulit jeruk. Kemudian kulit payudara terasa lebih mengeras dan puting payudara itu akan masuk ke dalam. Dan biasanya akan keluar cairan, tapi bukan cairan ASI, tapi ini cairan bening. Untuk selanjutnya kita lihat penyebab dan faktor risikonya. Jadi yang pertama itu adalah Jadi pertama itu dari usia. Biasanya wanita di atas 50 tahun lebih rentan terhadap kanker payudara. Tapi tidak memungkinkan juga usia muda bisa terkena untuk kanker payudara. Kemudian dari gender, kita bisa lihat di sini 12% dari wanita bisa mengalami ini, dan risikonya yaitu 1 dibanding 883 wanita bisa terkena. Kemudian dari genetik, kalau misalnya ada keluarga yang mempunyai riwayat kanker payudara, itu lebih memungkinkan dan lebih beresiko untuk Anda terkena kanker payudara. Kemudian kita bisa lihat lagi di bawah sini banyak resiko-resiko lainnya. Ini resiko-resiko lainnya. Ada juga wanita yang obesitas, ada juga yang merokok, yang minum alkohol, semuanya bisa kena. Bahkan lelaki pun bisa terkena kanker payudara, tapi lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dan diagnosis kanker payudara. Jadi yang pertama itu kita harus menyadari sendiri dengan melakukan gerakan sadari, dan nanti saya akan memperlihatkan videonya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita semestinya
memeriksakan diri kita ke dokter dan melakukan pemeriksaan seperti mamogram. Kita bisa lihat sini, ini pemeriksaannya. Mamogram atau foto payudara biasanya untuk mendeteksi kelainan di payudara. Kemudian ada juga ultrasonografi seperti ini. Ultrasonografi ini untuk menentukan benjolan-benjolan payudara. Tapi biasanya sekarang itu lebih disarankan ultrasonografi dibandingkan mamografi karena lebih cepat untuk didapatkan. Kemudian ada juga biopsi dengan pengangkatan jaringan-jaringan, jadi dia akan diambil jaringannya. Terus ada juga CT scan yang biasa kita dengar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan kanker payudara. Jadi selain mengobati, kita juga bisa mencegah, dan seperti kita tahu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi yang pertama itu lakukan olahraga yang rutin. Kita bisa lihat di sini, lakukan olahraga rutin. Kemudian kita rajin melakukan pemeriksaan, diet dengan melakukan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna seperti olahraga dan selainnya. Kemudian no stress, maksudnya di sini adalah mengurangi tingkat stres. Kemudian rajin latihan dan mengontrol berat badan. Kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol, dan mengurangi paparan radiasi matahari. Ada juga pengobatan kanker payudara. Yang pertama itu melalui pembedahan. Ada pembedahan yang diangkat hanya sel tumornya, dan ada juga yang diangkat total sama payudaranya. Yang diangkat total itu namanya mastektomi. Iya. Bisa juga radioterapi dengan menggunakan sinar energi X, jadi nanti bisa di radioterapi. Ada juga kemoterapi menggunakan obat-obatan dengan terapi penghambat hormon. Jadi umumnya pengidap akan menjalani prosedur pembedahan untuk kanker payudara, bisa juga radioterapi, bisa kemoterapi, dan bisa melakukan terapi penghambat hormon. Jadi untuk terakhir saya kasih lihat videonya ya. Jadi ini akhir dari penyuluhan saya. Sebelum saya tutup, saya akan lakukan evaluasi mengenai pemahaman ibu dan kita. Jadi yang pertama itu mungkin Ibu Marta yang mau menjawab. Jadi pertanyaan pertama saya yaitu, bisakah Anda jelaskan apa itu kanker payudara? Ya, kanker payudara itu adalah sel kanker yang menyebar di dalam payudara. Oh iya, bagus sekali dan Bu. bisa menyebar ke seluruh sel-sel tubuh kita ketika kita tidak menyadari. Ya, bagus sekali Bu. Jadi memang kanker payudara itu seperti itu. Itulah mengapa sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, apa faktor resikonya? Ya, faktor risiko yang tertinggi adalah obesitas. Terus ada juga faktor genetik, dan juga berat badan bisa mempengaruhi munculnya sel-sel kanker. Iya, jadi betul. Di atas 50 tahun. Iya, betul sekali Kak. Mungkin saya lanjut ke Kak Tika. Pertanyaan saya yang terakhir yaitu, bisakah Anda melakukan 1-2 langkah mengenai gerakan sadari? Salah satu caranya bisa berdiri di depan cermin, Iya, terus bagus. sambil mengangkat tangan Iya. dan melihat perubahan payudara, dan sambil bisa juga diperiksa apakah ada benjolan dengan cara arah meraba searah kayak arah jarum. Iya. Jadi betul sekali. Jadi syukurlah Ibu dan Kakak mengerti mengenai penjelasan saya, dan mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan ke saya sebelum saya menutup penyuluhan ini. Saya mau bertanya, biasanya kan kalau orang sudah operasi tentang payudara itu, pengangkatannya kenapa malah biasanya bertambah parah? Jadi kan pengangkatannya itu Kak terbagi 2. Ada yang langsung mengangkat semua bagian payudara, ada juga yang hanya mengambil sel-sel tumornya.
Dan biasanya pengangkatan sel tumor itu dia kan diambil hanya bagian-bagian tertentu, dan biasanya ada sel yang tersembunyi sehingga tidak dilihat. Jadi bukan semakin parah, tapi karena tidak diangkat sel lainnya. Jadi seperti itu, Kak. Jadi masih ada lagi? Iya. Berarti pemahaman bahwa setelah pengangkatan sel kanker itu, ada orang yang memahami bahwa setelah pengangkatan itu justru malah tambah beresiko tinggi, lebih banyak. Ternyata itu tidak benar, Kak, ya. Iya. Dan saya memetik bahwa sebaiknya kalau kita sudah kena kanker, sebaiknya kita mengadakan operasi. Iya. Kalau itu sudah jalan yang harus dilakukan, supaya kita tidak terlalu ketakutan dalam memahami soal kanker payudara. Iya, Bu, jadi betul sekali. Jadi bisa kita langsung konsultasi ke dokter mengenai apa yang operasi atau kemoterapi atau radioterapi, bisa juga terapi penghambat hormon, kita bisa konsultasikan di dokter. Jadi saya bersyukur Ibu dan Kakak mengerti mengenai penjelasan saya. Jadi saya tutup. Terima kasih karena sudah bekerja sama dalam penyuluhan ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.